Lembah Tengkorak, Chapter 13. Penyerangan Gunung Semeru. Karya Kang Ramli, autor. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Bayu Sakti dan Dewi Larasati, kemudian Andin, tengah berdiri di tengah halaman perguruan Pedang Langit Murni yang porak-poranda. Asap masih mengepul dari beberapa tiang kayu yang hangus. Lantai batu halaman penuh retakan dan noda darah hitam yang perlahan memudar. Mayat 6 murid perguruan yang gugur tergeletak tertutup kain putih. Sementara belasan murid lainnya terluka parah. Bayu Sakti langsung mengambil alih komando. "Laras, tolong kau urus yang terluka di paviliun penyembuhan bersama ibu. Gunakan semua ramuan bambu jiwa yang kita bawa. Aku akan membersihkan halaman bersama para murid yang lain." Larasati mengangguk patuh. Dia mencium pipi suaminya sebelum berlari ke paviliun bersama Andin. Andin, meski luka di bahunya masih terasa perih, dia tetap memimpin dengan tenang. Mereka merebus air ramuan, campuran daun sirih hutan, akar kuning dari Gunung Sumbing, getah damar, dan serbuk bambu suci yang Larasati bawa dari perguruan asalnya. Bau harum pahit menyebar di seluruh perguruan. Bayu Sakti bersama murid yang lain masih kuat membersihkan halaman. Mereka mengangkat puing-puing, mengganti genteng yang rusak, dan menghilangkan noda darah hitam dengan air garam suci. Setiap kali menemukan serpihan energi hitam yang masih tersisa, Bayu Sakti langsung menusuknya dengan pedang langit hingga lenyap menjadi asap putih. Di sore hari, mereka mengadakan upacara pemakaman di belakang perguruan, tepat di samping makam Bayu Wisesa. Ketujuh makam baru digali. Bayu Sakti berdiri di depan. "Hari ini, saudara-saudara kita telah gugur untuk melindungi perguruan Pedang Langit Murni. Mereka bukan mati sia-sia. Kita akan balaskan dendam mereka dengan membersihkan kegelapan yang tersisa." Larasati berdiri di samping suaminya. Tangan mereka saling genggam. Andin meletakkan bunga dan pedang patah milik para murid di atas makam. Air mata mengalir di pipinya. Setelah pertarungan, Bayu Sakti dan Larasati tak tidur. Mereka secara bergantian menjaga paviliun penyembuhan. Larasati mengoleskan salep ke luka murid-murid sambil mengajarkan teknik pernapasan bambu jiwa agar racun darah bayangan tak segera menyebar. Bayu Sakti duduk di samping ibunya yang beristirahat di kamar utama. "Ibu, maafkan aku," bisik Bayu Sakti sambil memegang tangan Andin. Andin hanya tersenyum. "Kau telah pulang dengan membawa istri yang sangat hebat dan ilmunya lebih kuat dari punyaku. Ayahmu pasti bangga. Sekarang kita harus siapkan untuk serangan balasan, karena lingkaran darah abadi takkan pernah berhenti." Bayu Sakti langsung membagi tugas secara rinci. Larasati yang bertanggung jawab penuh atas penyembuhan. Setiap pagi, dia memimpin latihan pernapasan bagi yang terluka. Ilmu 1000 bambu menebus jiwanya, membantu untuk membersihkan racun dari dalam tubuh murid-murid. Dalam 5 hari, sebagian besar murid sudah bisa berjalan, meski belum bisa bertarung. Andin memimpin perbaikan bangunan bersama murid senior. Mereka menebang pohon di lereng Gunung Lawu, mengganti tiang-tiang kayu yang sudah rusak dan memperkuat gerbang dengan ukiran pelindung baru
yang dikombinasikan simbol pedang langit dan bambu hijau. Sedangkan Bayu Sakti, dia sendiri turun ke desa-desa di kaki Gunung Lawu. Dia mengumpulkan bahan makanan, obat-obatan, dan merekrut pemuda desa yang berbakat untuk menjadi murid. Julukannya sebagai pendekar lembah tengkorak membuat banyak orang datang dengan sukarela. Dalam 1 minggu, jumlah murid sudah bertambah 20 orang. Larasati sedang memijat bahu Andin yang masih kaku. Ibu, tolong ceritakan tentang ayah mertuaku waktu masih muda. Aku ingin tahu agar bisa mengenal keluarga ini lebih dalam lagi. Andin tersenyum dan bercerita panjang lebar. Sesekali diselingi tawa. Bayu Sakti memperhatikan istrinya dengan penuh kasih. Di balik kesibukan, dia sering mencuri waktu untuk berduaan dengan Larasati di teras belakang yang menghadap lembah. Saat bulan purnama, Bayu Sakti memeluk Larasati dari belakang. Kau terlihat lelah sekali. Maafkanlah aku. Aku telah bawa kau ke dalam perang ini. Larasati membalikkan tubuhnya dan mencium suaminya. Aku yang memilih ini, Sakti. Aku yang telah memilihmu. Pedang dan bambu tak akan bisa terpisahkan. Bayu Sakti mengadakan rapat strategi setiap 3 hari di balairung utama yang sudah diperbaiki. Mereka memetakan kekuatan musuh berdasarkan informasi dari tawanan yang sempat ditangkap. Lingkaran Darah Abadi memiliki setidaknya 300 anggota, ditambah ribuan pengikut. Yang Mulia Bayangan konon adalah keturunan langsung Ki Dharma Sengkala yang lebih kuat dan mampu memanggil ribuan arwah sekaligus. Kita tak bisa menang hanya dengan perguruan ini, kata Bayu Sakti dengan tegas. Kita harus meminta bantuan secepatnya. Larasati segera mengirim surat rahasia ke perguruan pedang bambu hijau melalui burung merpati khusus. Ki Bambu Agung diharapkan mengirim 30 murid terbaiknya. Bayu Sakti juga mengirim utusan ke perguruan Macan Merah yang dulu pernah dia kalahkan untuk menebus kesalahan masa lalu dan meminta aliansi. Andin segera menghubungi sahabat lama Bayu Wisesa di Jawa Timur yang bernama Ki Angin Sakti dari perguruan Pedang Angin Selatan. Setiap pagi sekitar pukul 4, seluruh anggota perguruan termasuk yang baru bergabung berlatih di lapangan. Bayu Sakti mengajarkan pedang langit, Larasati mengajarkan bambu menari dan 1000 bambu menembus jiwa. Sementara Andin mengajarkan taktik pertahanan perguruan. Jurus gabungan pedang langit bambu suci mulai diajarkan kepada murid senior. Mereka memasang jebakan bambu beracun di lereng gunung, membuat formasi pertahanan lingkaran, dan menyimpan persediaan makanan untuk 6 bulan kemudian. Larasati beracik ramuan anti racun darah abadi dalam jumlah yang begitu besar. Bayu Sakti dan 10 murid pilihan melakukan penyusupan secara diam-diam ke arah Gunung Semeru untuk mengamati pergerakan musuh. Mereka menemukan bahwa Yang Mulia Bayangan sedang mengumpulkan serpihan batu darah terakhir di sebuah kuil tersembunyi di kawah Semeru. 30 murid bambu hijau tiba dipimpin seorang tetua senior. Ki Bambu Agung sendiri tak bisa datang karena usia, tapi dia tetap mengirimkan gulungan jurus lengkap 1000 bambu menembus jiwa. Sore harinya, Ki Macan Besi dari perguruan Macan Merah telah datang dengan 50 muridnya. Aku datang bukan karena dendam lama, katanya sambil berlutut di depan Bayu Sakti. Tapi karena ucapan kau sangat benar.
kejahatan ini lebih besar daripada permusuhan kita. Di malam puncak persiapan, lebih dari 200 orang telah berkumpul di halaman yang sudah bersih. Api unggun besar menyala. Bayu Sakti berdiri di panggung kayu bersama Larasati dan Andin. "Besok kita berangkat ke Gunung Semeru," serunya dengan suara menggelegar. "Bukan untuk membalas dendam semata, tapi untuk mengakhiri kegelapan batu darah selamanya. Pedang langit, bambu hijau, dan semangat para pendekar yang gugur akan menyertai kita." Sorak-sorak menggema di seluruh lereng Gunung Lawu. Larasati memegang tangan suaminya erat di belakang panggung. "Kita sudah siap, Sakti." Andin memandang keduanya dengan bangga. "Nah, ayahmu pasti tersenyum dari surga." Sebelum tidur, Bayu Sakti dan Larasati akhirnya menyatukan diri sebagai suami istri untuk pertama kalinya di kamar yang dulu milik Bayu Wisesa. Pasukan gabungan perguruan, pedang langit murni, bambu hijau, dan macan merah telah siap berangkat menuju Gunung Semeru dalam 3 hari mendatang. Kabut hitam di ufuk timur semakin tebal, seolah Yang Mulia Bayangan sudah mengetahui kedatangan mereka. Bersambung.